Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi yang siap dipakai. Dan perusahaan dapat menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan. Dalam proses produksi, yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, sini perusahaan membutuhkan biaya-biaya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur ini agak berbeda dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa maupun dagang. Kalau di perusahaan jasa maupun dagang ini biayanya hanya dua biasanya ya, hanya biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Sementara kalau di perusahaan manufaktur itu ada 5 biayanya. Yang pertama ada biaya bahan baku, kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yang keempat ada biaya pemasaran, dan yang kelima ada biaya administrasi dan umum. Untuk lebih jelasnya saya akan membahas satu persatu. Yang pertama biaya bahan baku atau disingkat dengan BBB. Biaya bahan baku itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan utama yang akan diolah menjadi produk jadi. Jadi kalau misalnya perusahaannya perusahaan garmen, maka bahan baku utamanya adalah kain, ya. Jadi yang masuk kategori biaya bahan baku untuk perusahaan garmen itu adalah pembelian kain. Berikutnya kalau misalnya contohnya adalah perusahaan mebel, maka yang masuk kategori biaya bahan baku untuk perusahaan untuk perusahaan mebel ini adalah pembelian kayu. Karena di sini untuk menjadi mebel itu kita membutuhkan kayu, ya. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya kalau di perusahaan garmen ini adalah upah tukang jahit. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP. BOP itu adalah biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja, ya, yang juga dibutuhkan dalam proses produksi. Jadi saya ulangi, yang masuk kategori BOP adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi ada hubungannya dengan proses produksi, ya. Contohnya di sini yang pertama ada biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tertentu. Jadi kalau misalnya di perusahaan garmen, ya, ini contohnya untuk biaya bahan penolongnya adalah pembelian kancing, resleting, benang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung ini masuk kategori BOP, ya, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya, biaya gaji mandat pabrik, biaya satpam pabrik, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada biaya pabrikase lainnya. Nah, biaya pabrikase lainnya ini adalah biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk selain dari biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya misalnya ada biaya listrik dan air pabrik, biaya telepon pabrik, biaya depresiasi mesin, dan sebagainya. Jadi saya ulangi sekali lagi, BOP itu adalah biaya selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang cirinya itu biasanya di belakang biaya itu ada kata-kata pabrik atau ada kata-kata produksi, itu cirinya biasanya, ya. Nah, yang keempat ada biaya pemasaran. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur juga adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke konsumen. Nah, yang masuk kategori contoh biaya pemasaran ini adalah biaya gaji salesman, komisi salesman, nah, biaya listrik toko, biaya iklan, ini masuk kategori biaya pemasaran. Dan yang terakhir, yang kelima ada biaya administrasi dan umum.
yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menampung semua kegiatan operasional kantor. Contohnya ada biaya gaji direktur, biaya gaji sekretaris, biaya asuransi, biaya listrik, dan sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu harus dibuktikan dengan suatu dokumen. Nah, dokumen-dokumen tersebut nanti akan dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut biasanya disebut juga dengan bukti transaksi. Bukti transaksi atau dokumen itu bisa dibedakan menjadi dua ya. Ada dokumen sumber dan yang kedua ada dokumen pendukung. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, dokumen sumber. Dokumen sumber itu adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Nah, yang masuk kategori dokumen sumber itu ada 5 ya. Ada faktur penjualan, ada faktur pembelian, kemudian ada bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan bukti memorial. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya. Yang pertama, faktur penjualan. Faktur penjualan itu adalah dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi penjualan ya secara kredit kepada pelanggan atau konsumen. Kemudian yang kedua ada faktur pembelian. Faktur pembelian itu adalah dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi pembelian ya pembelian bahan baku dan bahan penolong secara kredit. Yang ketiga ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu adalah dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi pengeluaran kas seperti pembayaran utang, pembayaran gaji, dan sebagainya. Yang keempat, ada bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk ini adalah dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi penerimaan kas, seperti penerimaan pelunasan piutang, atau misalnya ada penjualan tunai, dan sebagainya. Dan yang kelima, ada bukti memorial, ya, yaitu dokumen dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi. Misalnya untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern. Ya. Itu adalah contoh dokumen sumber. Berikutnya yang kedua adalah dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Contohnya misalnya kalau misalnya dokumen sumbernya berupa faktur penjualan, maka yang bisa dijadikan sebagai dokumen pendukungnya berarti misalnya surat order pengiriman barang. Kemudian kalau misalnya dokumen sumbernya adalah bukti kas keluar, misalnya bukti kas keluar berupa pembayaran gaji karyawan, maka dokumen pendukungnya adalah daftar gaji dan upah karyawan. Berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh untuk dokumen sumber dan dokumen pendukung ya. Yang pertama saya akan memberikan contoh dokumen sumber, dalam hal ini adalah milik CP Roti Jaya. Jadi kita anggap perusahaannya adalah, nama perusahaan kita adalah CP Roti Jaya. Jadi yang pertama di sini ada faktur. Kalau kamu lihat kopnya di sini adalah kopnya nama perusahaan kita yaitu CP Roti Jaya. Berarti di sini adalah faktur penjualan. Ya. Di sini CP Roti Jaya menjual kepada toko Harum. Kemudian yang kedua di sini ada faktur lagi. Kalau kamu lihat di sini kopnya adalah toko Berkah. Berarti di sini merupakan faktur pembelian. Artinya CP Roti Jaya ya ini membeli kepada toko Berkah. Berikutnya yang ketiga ada contoh bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas. Ya, ini adalah contohnya bukti penerimaan kas. Ada kalau kita lihat keterangannya di sini ada pelunasan faktur. Ya. Ini penerimaan kas. Berikutnya yang keempat ada bukti pengeluaran kas atau bukti kas keluar. Di sini kita lihat keterangannya ada pembayaran gaji karyawan. Dan yang terakhir ada bukti memorial. Nah, bukti memorial ini dikirimkan dari dalam intern perusahaan
Ya, di sini ada memo biasanya, ada pemakaian bahan baku dan bahan penolong di sini. Nah, ini adalah contoh dokumen sumber dari perusahaan manufaktur, ya. Berikut ini adalah contoh dokumen pendukung ya. Jadi contoh dokumen pendukung itu yang pertama ada surat order pengiriman barang, ini bentuknya. Kemudian yang kedua ada surat order produksi. Yang ketiga ada surat kebutuhan bahan baku. Dan yang keempat ada surat jalan. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.